Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang kali ini akan melanjutkan film series Alice in Borderland Season 2. Jadi buat kalian yang belum nonton season pertamanya, silahkan tonton dulu biar kalian gak pusing. Link kita akan cantumkan di deskripsi ya. Tapi seperti biasa sebelum ke alur cerita, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, salah ketap. Di awal season kedua ini diperlihatkan Arisu, Usagi, Chishia, dan Kuina sedang menunggu permainan dimulai karena sebelumnya Mira memberitahukan bahwa level selanjutnya akan dimulai hari itu dengan taruhan kartu wajah. Tak lama kemudian, beberapa mobil datang, rupanya itu adalah orang-orang dari Beach yang mana mereka juga sama mendapatkan kabar jika permainan selanjutnya akan dimulai hari ini. Namun tiba-tiba melihat hal itu, jelas saja semua orang berlarian meninggalkan tempat tersebut. Mereka tak tahu jika permainan sudah dimulai. Alasannya karena tak ada pengumuman ataupun daftar untuk mengikuti permainan. Yang jelas mereka berpencar saling menyelamatkan dirinya masing-masing dari pembunuhan massal. Di tengah pelariannya, Arisu bergabung kembali dengan Usagi dan mencoba bersembunyi di belakang mobil. Rupanya di seberang ada Kuina dan Chishia yang juga sama sedang bersembunyi, dan saat itu tiba-tiba melintas sebuah balon udara dengan membawa gambar Raja Sekop. Saat itu, Chishia memberikan bom Anpo kepada Kuina sebagai jimat, ataupun bisa digunakan kapanpun dalam keadaan darurat. Merasa kalau keadaan sudah aman, Usagi mengajak Arisu untuk menjauh dari tempat itu. Namun karena Arisu adalah orang baik dan soleh seperti saya, dalam keadaan darurat pun dia masih ingin menolong orang lain yang sedang sekarat. Di saat bersamaan, dari kejauhan terlihat seseorang berjubah hitam. Disangka itu adalah Batman, namun ternyata Raja Sekop. Ya, meskipun Arisu sudah berusaha menolong orang itu, tapi pada akhirnya orang itu meninggal juga. Boro-boro mau ngubur, mereka juga harus mikirin diri sendiri bagaimana caranya bisa menghindari tembakan si Raja Sekop yang seperti orang kesurupan menembak ke sana kemari secara membabi buta. Tiba-tiba saja sebuah mobil berhenti di dekat mereka. Rupanya itu adalah Tata dan An yang mencoba menolong mereka. Arisu berpendapat jika Raja Sekop merupakan bos terkuat dan terakhir di permainan genre Sekop. Seluruh kota merupakan arena permainan dan ada master permainan di tiap-tiap wilayah. Tergantung genre kartu yang dimainkan. Ada Sekop, Hati, Keriting, atau Wajik. Tanpa mereka sadari, ternyata di belakang mereka ada mobil lain yang pergi juga menjauh dari tempat itu. Masalahnya, dalam sekejap, Raja Sekop itu telah berada di atas mobil tersebut, lalu beruntung, mereka sigap menghindari tembakan. Tata sebagai supir terus menancap gas, tapi keahlian mengemudinya masih di bawah lihai. Melihat hal itu, An langsung mengambil alih kemudi. Berbekal sebagai polisi di kehidupan sebelumnya, An memang terlihat jauh lebih baik dibanding si Tata yang punya pengalaman sebagai supir angkot. Yes! また来た。
Sialnya, setelah saya sanjung-sanjung dari tadi, An jadi kepedean dan hilang fokus, lalu... Ya, kali ini An yang harus terpisah dari Arisu dan yang lainnya karena Raja Sekop terus mengejar orang-orang yang salah satunya adalah An. Sementara Arisu dan yang lainnya akhirnya bisa bersembunyi di sebuah gedung karena saat itu Raja Sekop sudah jauh dari mereka. Setelahnya, mereka sepakat membagi tugas. Tata dan Kuina bertugas mencari mobil untuk mereka kendarai, sementara Arisu dan Usagi mencari makanan di sebuah minimarket. Arisu melihat mie rasa bolu, yang mana mie tersebut adalah mie yang ingin Chota rasakan. Seketika, Arisu teringat masa-masa ketika mereka makan mie bersama. Dan itulah alasan kenapa Arisu ingin kembali lagi ke dunia nyata. Berbeda dengan Usagi, dia malah sedih saat melihat sebuah koran urut mengangkat tentang ayahnya, di mana ayahnya dicap sebagai penipu oleh masyarakat karena berbohong telah mendaki gunung tertinggi. Sehingga ayah Usagi memutuskan untuk kembali mendaki meskipun gunung yang didakinya tidak terlalu tinggi. Tapi meskipun tidak terlalu tinggi, ayah Usagi tak kunjung kembali dalam pendakiannya. Hal itu membuat Usagi sedih dan sakit hati, makanya dia sempat tak ingin kembali ke dunia nyata. Di momen itu, Arisu berusaha menenangkan Usagi yang menangis, lalu menasehatinya agar tidak pernah menyerah. Mengajaknya mulai lagi dari awal dan berjanji akan melindungi Usagi meski Arisu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Keesokan harinya, Arisu memantau dari atas gedung dan melihat banyak balon udara dengan berbagai kartu wajah di setiap balonnya. Artinya, seluruh kota merupakan arena permainan. Tak lupa dia melihat kartu wajah Raja Sekop di dekat mereka yang menandakan wilayah yang mereka singgahi merupakan tempat arena permainan Raja Sekop berlangsung. Kemudian, karena Arisu tak sanggup untuk melawan Raja Sekop, Arisu berencana untuk pergi memilih permainan lain dan hal itu disetujui oleh teman-temannya. Arisu memutuskan untuk pergi ke wilayah Raja Kriting. Dia berpikir jika yang dihadapinya langsung kartu raja, mungkin mereka akan mendapat banyak informasi penting mengenai dunia ini. 見えてる絵札で一番ちょっ遠いと待って、いきなりキング。 Singkatnya, mereka pun tiba di tempat itu dan langsung ditampakkan sebuah meja dengan 4 gelang serta tulisan aturan permainan. 5 orang pemain diharuskan memakai gelang itu, namun jelas saja mereka kebingungan karena di atas meja hanya ada 4 gelang. Tiba-tiba seseorang datang dengan gelang yang sudah terpasang di tangannya. Yah, itu adalah Niragi yang telah menunggu sejak bedug subuh mencari 4 orang pemain yang akan dijadikan partner mainnya. Awalnya, Tata dan Kuina tak mau satu tim dengan Niragi, tapi Usagi menjelaskan mereka semua mau tidak mau harus mengikuti permainan karena jika mereka tidak ikut permainan ini, mereka tetap akan mati. Akhirnya, mereka pun setuju dan gerbang pun dibuka menuju tempat yang merupakan labirin dari banyak kontainer. Kemudian di tengah arena datang orang-orang menyambut kedatangan Arisu dan yang lainnya. Mereka mengaku sebagai Raja Kriting yang dipimpin oleh seorang nudis bernama Kyuma. 4 orang anggota lainnya bernama Shitara, Uta, Maki, dan Goken. Sebelum lanjut, di antara kalian mungkin ada yang belum tahu apa itu nudis. Nudis adalah orang yang menganggapnya sebagai penolakan terhadap konstruksi sosial dari dunia luar, termasuk pakaian yang dianggap menghalangi hubungan yang jujur. Makanya Kyuma menganggap bahwa bertelanjang adalah cara untuk benar-benar bebas dari aturan sosial yang membatasinya. Lanjut, kemudian Arisu bertanya kepada mereka siapakah kalian? Dan Kyuma menjawab jika dirinya adalah warga negara ini.
Kyuma menjelaskan permainan kartu wajah adalah pertarungan maut melawan warga dunia permainan, di mana yang kalah akan mati, begitu juga dengan warga dunia permainan. Oleh sebab itu, permainan ini merupakan masalah serius bagi para pemain, termasuk bagi warga dunia ini seperti Kyuma dan temannya. Nama permainan kali ini adalah Osmosis, tingkat kesulitan Raja Keriting dengan batas waktu 2 jam. Setiap tim bertarung mengumpulkan poin dan tim dengan poin terbanyak akan memenangkan permainan. Masing-masing tim akan diberi modal 10.000 poin. Mereka bebas membagikan poin kepada setiap anggotanya minimal 100 poin. Ada 3 cara untuk menambah poin, yaitu dengan pertarungan, mencari benda, dan melindungi markas. Dalam pertarungan, setiap pemain cukup menyentuh lawan. Dimisalkan Niragi mempunyai 2.000 poin, maka dengan menyentuh tubuh Niragi, poin yang lebih banyak akan menang dan pemenang akan mendapatkan 500 poin dari yang kalah. Perlu diketahui juga, setiap anggota tim tak akan mengetahui poin dari tim lawan. Kemudian jika 2 anggota tim bergandengan tangan, maka itu artinya mereka menggabungkan poin mereka, dan hal itu salah satu strategi untuk mengalahkan lawan dengan jumlah poin lebih banyak dari kita. Lalu ada cara menambah poin dengan benda. Ada 6 benda yang disembunyikan dalam beberapa peti kemas yang tersembunyi. Jika pemain menemukan benda itu, maka mereka akan mendapatkan poin ekstra. Kemudian, penjelasan menambah poin dengan markas, yaitu setiap tim memiliki markas masing-masing. Jika pemain berhasil menyentuh markas musuh, maka pemain tersebut akan mendapat 10.000 poin. Oleh sebab itu, setiap tim harus ada penjaga untuk melindungi markas, sebab pemain yang menyentuh markasnya sendiri, maka poin mereka menjadi tak terhingga. Dan jika saat itu mereka menyentuh lawan, maka mereka akan mendapat 10.000 poin dari poin lawan. Setiap pemain atau tim yang memiliki poin minus, maka mereka akan mati. Satu hal lagi, pemain yang telah melakukan pertarungan atau menyentuh markas lawan, maka mereka menjadi non-aktif. Artinya, mereka tidak bisa memperoleh ataupun kehilangan poin lagi. Jika hal itu dilakukan, maka mereka berdua akan tersengat listrik yang akan membuat mereka pingsan. Maka yang harus dilakukan agar dapat aktif kembali, yaitu dengan menyentuh markasnya sendiri, dan itulah semua peraturan permainan osmosis ini. Sebelum permainan dimulai, Arisu sempat bertanya apakah setelah menyelesaikan permainan ini mereka bisa kembali ke dunia nyata. Kyuma jelas tidak mengetahuinya, hanya saja dia lebih suka di dunia yang sekarang. Dia bisa tahu sifat asli seseorang ketika seseorang itu mendekati ajalnya. ゲームは真の対話だ。まずは俺と真剣勝負しろ。 Setelah itu, permainan pun dimulai. Dari 10.000 poin yang diberi tiap tim, Arisu membagi ke setiap pemain. Usagi dan Kuina diberi poin masing-masing 300 karena mereka memiliki skill lari yang cepat, sedangkan Arisu mendapat 4.600 dan Niragi 4.700. Mereka mendapat poin lebih banyak dari yang lain karena bertugas mendapatkan poin dengan cara bertarung. Sementara Tata mendapatkan poin 100 karena ditugaskan untuk menjaga markas. Tak lama dari itu, Usagi dan Niragi bertemu dengan salah satu tim lawan yaitu Maki. Hanya saja mereka berniat menyerang, Maki malah kabur. これ5000点だ。 Beda halnya dengan Arisu dan Kuina, mereka menemukan benda yang memiliki poin 2000 sehingga poin mereka bertambah. 2000点ゲット。 Masalahnya, Kyuma malah muncul dan mengajak Arisu bertarung. 2対1や。焦ることない。やろう。言ったきゃあんたと真剣勝負しろって。だから俺とバトルしてくれ。喜んで。 Untungnya, poin Kyuma hanya 2000 di bawah poin Arisu. Alhasil, Arisu pun memenangkan pertarungan itu. Kyuma berkata dia membagikan poin modal itu secara merata, masing-masing 2000, karena Kyuma merasa posisi mereka itu setara. Sedangkan kerjasama Usagi dan Niragi terlihat membuahkan hasil. Mereka berhasil mengambil poin dari Goken.
Begitupun dengan Arisu dan Kuina, mereka berhasil mengambil poin dari Maki. Dengan begitu, setelah mereka berhasil menyentuh lawan, mereka pun kembali ke markas. Sementara di markas lawan, mereka berembuk memikirkan cara agar mereka bisa mengambil lagi poin mereka yang hilang. Terbesitlah ide gila di mana mereka akan menyentuh markas musuh secara bersamaan, membuat Tata yang bertugas menjaga markas sendirian jadi panik, karena pastinya yang dapat Tata sentuh hanya satu orang sehingga... Ya, ternyata yang dapat Tata sentuh hanya Sitara saja, yang membuat Sitara mati. お前ら絶対勝てよな。したら Hal tersebut membuat poin tim Arisu tertinggal jauh dan Niragi menyalahkan Tata atas kesalahan ini. Arisu pun mengalihkan targetnya mencari benda yang bisa menambah poin buat mereka. Masalahnya, benda-benda itu terus ditemukan oleh tim lawan, ditambah lagi Usagi dan Kuina malah tersentuh lawan. クラブのキングチーム5500点リードクラブのキングチームやっと1対1の勝負だな。残りの時間地面で伸びる喧嘩慣れしとるんなら先には Arisu sebenarnya berhasil menemukan benda, tapi Uta dan Kyuma dari tim lawan sudah berada di sana duluan yang sebelumnya bersembunyi untuk menjebak Arisu. Kyuma mengingatkan bahwa permainan ini menyangkut maut, jadinya Arisu harus bersungguh-sungguh. でも真の生き様を見たかったのかもしれない。 Singkatnya, mereka pun berkumpul di markas untuk merencanakan rencana berikutnya karena benda yang tersisa hanya memiliki 2.500 poin saja. Sehingga Niragi terus menyalahkan Tata. Arisu sadar kalau timnya terlalu takut dengan mati, beda dengan tim lawan. Sehingga Arisu mengajak timnya untuk menyerang markas lawan. 2人陣地に触れることができれば2番。 俺たちにできるとは思えねえ。そんな無茶な作戦でこのままだと俺たちは確実に全員死ぬ。私もここは任せたぞ。 Rencana pun dilakukan. Pertama, Usagi yang memiliki 50 poin datang menantang salah satu tim lawan sehingga Goken mengejar Usagi. Dengan penuh keberanian, Kuina, Arisu, dan Niragi pun datang untuk menyentuh markas musuh. 生きてんのが退屈で俺たちのことよく分かってんじゃん。あんたら死ぬよ。 Kembali ke Usagi, dengan kemampuan aclok bangkongnya, dia dapat menghindari sentuhan dari Goken. Akan tetapi, kali ini Usagi dihadapkan dengan jarak kontainer yang sangat jauh. Sehingga Usagi tak yakin dapat menjangkaunya, namun... Ya, Kuina mengecoh Maki agar menjauh dari markasnya, dan Arisu menipu Kyuma yang sebenarnya Arisu non-aktif. Lalu Niragi mengeluarkan darah dari mulutnya ke muka Uta, sehingga Niragi dapat menyentuh markas lawan. Dan poin tim Arisu pun bertambah 10.000 poin. Setelah itu, Kuina yang bebas hendak menyentuh markas lawan, tapi... 両チームの間に潜水 Dengan begitu, tak ada harapan lagi untuk tim Arisu karena selisih poin mereka terpaut 3.000 poin. Sedangkan benda yang belum ditemukan hanya memiliki 2.500 poin. Di markas, mereka saling meminta maaf, berbeda dengan Niragi
dia terus-terusan menyalahkan Tata. Walaupun begitu, Usagi hendak mencari benda yang tersisa, meskipun itu tak akan membuat tim mereka menang. Niragi merasa putus asa setelah penyakitnya semakin parah. Dia berpikir meskipun berhasil dari permainan ini, tapi harapan hidupnya sangatlah tipis. Sementara itu, Usagi berhasil menemukan benda terakhir sehingga selisih poin mereka hanya 500 poin. Membuat Arisu bersemangat untuk memenangkan permainan ini. Arisu bermaksud mendatangi markas lawan kembali meskipun taruhannya kematian. Sebelum berangkat, Arisu berterima kasih kepada Tata karena optimisme yang dimiliki Tata selalu memberi semangat kepada Arisu. Kembali ke Usagi, setelah menemukan barang terakhir, dia bertemu dengan Niragi yang mengeluarkan darah dari mulutnya sehingga Usagi mengetahui penyakit yang dideritanya. Entah apa yang dipikirkan Niragi, di sisa waktu yang akan habis, Niragi malah mengajak Usagi untuk memenuhi hasratnya yang belum terselesaikan tempo dulu. Dasar koplok ya, mau mati juga masih ingat sama gituan. この前の続きができる。 Sebelum lanjut, kita lihat terlebih dahulu kehidupan Tata di dunia nyata. Tata adalah seorang montir, tapi pekerjaan yang dia kerjakan tak ada yang beres. Bahkan, suatu ketika temannya bernama Kato pernah mengalami kecelakaan disebabkan oleh kelalaian Tata. Tangan Kato patah sehingga Kato tidak bisa bekerja lagi akibat cedera tangannya permanen. Jadinya, semua orang menyalahkan Tata. Dia dicap sebagai orang pembawa sial dan tak bisa apa-apa. Perasaan itu dia alami lagi di dunia permainan. Tata merasa bersalah atas tertinggalnya poin tim. Saat ini, tim Arisu kalah 500 poin dari tim Kyuma dan waktu yang tersisa hanya 9 menit lagi. Niragi yang mencoba memperkeos Usagi dicegah oleh Arisu lalu menghajar Niragi habis-habisan. Kesal, bukannya berpikir bagaimana caranya memenangkan permainan, Niragi malah sempat-sempatnya mikirin masalah perentoyan. Sementara itu, tim lawan menggunakan taktik bertahan menjaga markas karena poinnya sudah unggul dari tim Arisu. Lalu, Kyuma berniat jalan-jalan dulu sambil menunggu waktu permainan habis. Kuina terlihat sudah pasrah, begitupun dengan Usagi yang meminta maaf kepada Arisu. Mungkin setelah permainan ini, mereka tidak bisa bersama lagi. Setelah itu, Arisu menemui Kyuma untuk mengakui kekalahannya. Arisu sadar sebagai ketua tim, dia tidak begitu peka terhadap perasaan anggota timnya. Berbeda dengan Kyuma yang bersikap adil pada semua anggota, sehingga timnya terlihat solid dan sama sekali tak takut kematian. Maka dari itu, sebagai ucapan terima kasih karena telah menyadarkannya, Arisu ingin berjabat tangan dengan Kyuma. Jelas dong Kyuma kaget sebab permainan belumlah selesai. Jika mereka berjabat tangan, itu artinya sama saja mereka bertarung dan Kyuma akan menang karena poinnya lebih unggul dari Arisu. Tapi Arisu tak peduli, anggap ini sebagai permintaan terakhirnya. Toh jika waktu permainan berakhir, dirinya akan tetap dinyatakan kalah. Kyuma pun akhirnya bersedia mengabulkan permintaan Arisu. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja poin tim Arisu bertambah 500 poin dan poin tim Kyuma berkurang 500 poin. Membuat semuanya bingung. Mengapa bisa demikian? Ya, karena sebelumnya, saat Arisu hendak mencari cara untuk mengalahkan tim lawan, dia tak sengaja melihat Tata yang sedang membentur-benturkan pintu kontainer pada tangannya sendiri. Tata berniat memberikan gelang yang berisi 10.100 poinnya itu kepada Arisu, agar poin Arisu lebih besar dan menang saat menjalani permainan. Tata meminta bantuan Arisu untuk membenturkan pintu kontainer itu ke tangannya sendiri. Awalnya Arisu menolak dan tak tega jika harus mengorbankan temannya. Namun Tata terus memaksa, alasan kalau dia ingin membayar kesalahannya. Karena terus dipaksa, Arisu pun terpaksa melakukannya. 持っていけ。シートメネート。 Setelah gelang itu terlepas, Arisu pun menyembunyikan ke dalam saku, lalu mendatangi Kyuma seperti sekarang ini. Hal itu membuat Kyuma kagum. Dia sama sekali gak terfikirkan melakukan ide gila seperti tim Arisu lakukan.
Sebelum waktunya habis, Arisu bertanya bagaimana cara agar mengakhiri permainan ini. Arisu yakin kalau Kyuma awalnya adalah peserta juga sama seperti Arisu. Kyuma hanya berkata kalau dirinya sudah mengikuti banyak permainan, tapi alih-alih kembali ke dunia nyata, dia malah menjadi warga dunia permainan. Meskipun begitu, Kyuma berharap semoga setelah ini Arisu bisa menemukan alasan untuk apa Arisu hidup. 制限時間が過ぎました。 Akhirnya, tim Kyuma kalah dengan selisih tipis. Namun raut wajah semua anggota tidak memperlihatkan kekecewaan karena mereka saling mempercayai temannya satu sama lain. Bersamaan dengan itu, kapal pembawa lambang kartu Raja Keriting pun hancur. Itu artinya tim Arisu memenangkan permainan tersebut. Hanya saja Tata yang telah mengorbankan tangannya terlihat lemah setelah banyak keluar darah. Tapi Tata sama sekali tak menyesal karena akhirnya dia dapat memberikan sesuatu yang berguna untuk orang di sekelilingnya. Untuk itu, Arisu dan teman timnya sangat berterima kasih sekali atas pengorbanan Tata. Niragi memutuskan pergi setelah melihat pengorbanan yang Tata lakukan. Kini dia berpikir kalau Tata bukanlah seorang pecundang yang dia bayangkan. Nah, kita tinggalkan terlebih dahulu cerita Arisu. Kita akan melihat peserta lain yang sedang mengikuti permainan di lokasi penjara Taiyo. Para peserta diminta untuk memakai kalung yang sudah disediakan dan naik ke lantai 2. Di sana ada juga Chishia yang menjadi salah satu pesertanya. Permainan kali ini bernama sel isolasi, memiliki tingkat kesulitan Jack hati. Peserta disuruh menebak simbol yang muncul di belakang kalung masing-masing, yaitu antara hati, sekop, wajik, atau keriting. Nah, karena simbolnya muncul di belakang kalung, maka peserta tidak bisa melihat logo apa yang muncul, sehingga untuk mengetahuinya, para peserta harus bekerja sama dengan peserta lain untuk saling memberitahu. Waktu untuk menebak simbol adalah setiap 1 jam sekali, jadi setiap 1 jam simbolnya berubah, dan setiap 1 jam sekali pula para peserta akan disuruh masuk ke salah satu sel lalu menyebutkan simbol yang kemungkinan muncul di kalungnya. Jika tebakannya salah, maka nyawa si peserta akan melayang, dan jika benar, si peserta akan melanjutkan ke ronde kedua. Panitia juga menyusupkan seseorang untuk menjadi Jack hati di antara peserta. Peserta harus mencari tahu siapa orang yang menjadi Jack hati tersebut dan memberitahu simbol yang salah kepadanya agar Jack hati itu tersingkir. Karena permainan tidak akan berakhir sampai Jack hati itu berhasil disingkirkan. Makanya di sana disediakan banyak makanan untuk para peserta karena tidak ada yang tahu seberapa lama permainan ini akan berakhir. Jadi, permainan sel isolasi ini adalah ujian seberapa besar para peserta mempercayai orang lain. Karena jika ada salah satu peserta dianggap Jack hati oleh orang lain, maka kemungkinan orang lain akan memberitahu simbol yang salah. Dengan begitu, si peserta yang dicurigai tadi akan kalah dan gelang yang dipakainya akan menghancurkan leher. Dan ronde pertama pun dimulai. Peserta diberi waktu 1 jam sebelum menebak simbol yang keluar untuk menerka-nerka ataupun meminta bantuan orang lain untuk melihat simbol yang muncul di kalungnya. Tapi orang itu harus yang dapat dipercaya karena siapa tahu orang itu memberitahu simbol yang salah. Mereka pun ada yang membentuk kelompok untuk saling memberitahu simbol yang keluar. Wanita yang bernama Marumi merekrut banyak peserta karena menurutnya semakin banyak anggota akan semakin memperkuat jawaban. Pria yang bernama Ipei mengajak Chishia untuk bekerja sama, namun Chishia meminta Ipei untuk mengamati terlebih dahulu secara seksama siapa peserta yang kemungkinan tidak akan membohongimu. Karena bisa saja yang diajak Ipei itu adalah Jack hati. ゲームが始まる前に何やってたか知ってる？男は圧倒的自信で女を支配下に置いて一人と絶対的信頼関係があれば Lalu ada peserta yang bernama Banda, diajak bekerja sama oleh Matsushita.
Namun, dilihat dari sikap Banda, sepertinya Banda memiliki sifat temperamen, tetapi Matsushita tidak terintimidasi oleh sikapnya itu. Dia tetap tenang, sehingga Banda pun akhirnya menerima Matsushita untuk menjadi rekannya. Sementara Chishia diajak oleh Marumi. Dengan begitu mereka pun saling memberitahukan simbol yang ada di kalung mereka masing-masing. うるみさんのはあんたもハート。ハートです。ハートスペードです。クラブです。 5 menit terakhir, mereka memasuki sel untuk menjawab simbol yang ada di masing-masing kalung mereka. ダイヤ。 Ronde pertama mereka berhasil keluar tanpa adanya korban. Artinya mereka telah jujur satu sama lain dan sekarang mereka diminta menunggu 1 jam sebelum masuk ronde kedua. Matsushita bertanya kepada Banda berapa lama permainan ini akan bertahan. Banda menjawab sampai Jack Hati mulai membunuh peserta atau para peserta yang bimbang mulai membunuh peserta lain. Lalu tiba-tiba saja Seto terjatuh, dia diminta untuk memberitahu simbol yang ada di kalung Genki. Hanya saja Genki meminta dengan cara kasar membuat Seto tak nyaman. Sehingga Banda segera mendekatinya dan menyuruh Seto untuk memberitahukan bahwa simbol si Genki adalah keriting. Seto yang tak tahan atas perlakuan kasar Genki menuruti apa yang Banda katakan, padahal faktanya simbol Genki adalah wajik. Alhasil, saat waktunya menebak, tebakan Genki salah dan inilah yang terjadi. それではお答えください。 Maka foto Genki pun terhapus dari daftar peserta. Hal itu justru membuat peserta lain curiga terhadap Seto, jangan-jangan Seto adalah Jack Hatinya. Dengan begitu dalam pemberitahuan simbol selanjutnya, mereka membohongi Seto dan Seto harus terbunuh di ronde ketiga. Kematian Seto membuktikan kalau Seto bukanlah Jack Hati. Kini permainan memasuki ronde keempat, peserta yang telah membohongi Seto merasa bersalah dan dengan kejadian tersebut, kini mereka mulai saling mencurigai. Meskipun permainan sel isolasi tidak memiliki batas waktu, permainan tersebut akan selesai lebih awal kalau keadaannya seperti ini. Kali ini giliran Tokui yang menjadi target untuk disingkirkan. Hanya karena pada saat mereka merencanakan untuk menyingkirkan Seto, Tokui sempat menentang. Karena Tokui dibohongi mereka, alhasil Tokui pun tersingkir dari permainan. Karena hal itu, Furuta mulai tak mempercayai kelompoknya sendiri. Dari awal kelompoknya disingkirkan satu persatu, dia takut kalau dirinya juga mungkin akan disingkirkan seperti Seto dan Tokui. Bodohnya, Furuta malah memutuskan untuk menanyakan kembali simbolnya itu kepada grup lain. クラブです。ありがとうございます。ありがとう。念のためにね。 Sehingga di saat waktunya menebak, Furuta harus tersingkir karena tebakannya salah. Di ronde ke-6, suasana semakin kacau. Mereka mulai gelisah, merasa teman satu grupnya tidak ada yang dapat dipercaya lagi. Singkatnya, sampailah di ronde 9, keadaan kelompok Marumi makin parah. Semua anggota kena mental setelah apa yang terjadi sebelumnya, membuat Marumi dan Kaneko harus tersingkir. 10ターンスタート。あの女は危ねえ。スペード。ダイヤ。ダイヤ。 Kemudian di ronde selanjutnya, setelah kematian Marumi dan Kaneko, 2 orang yang tersisa tidak saling percaya. Akibatnya, mereka pun tersingkir karena memberitahukan simbol yang salah satu sama lain. Hal tersebut membuat peserta makin sedikit dan Yaba berjanji akan melindungi Kotoko sampai akhir. Kini di permainan itu hanya menyisakan 6 peserta. Ipei sebenarnya sudah muak dengan permainan ini.
dia ingin mengakhirinya saja, namun Chixia menegaskan kalau mereka harus tetap bertahan. Chixia merasa kalau Ipei adalah orang yang sudah dipercayainya, sehingga mereka pun saling memberitahu simbol yang ada di kalung mereka masing-masing. 頑張ろう。じゃあ ハート。 Hanya saja saat waktu menebak, Ipei yang frustasi malah memutuskan keluar dari permainan dengan cara tidak menjawab lambang simbol yang ada di kalungnya. Meskipun dia sudah tahu jawabannya dari Chixia. Masalahnya, kematian Ipei membuat Chixia kini tak memiliki rekan untuk diajak bekerja sama. ペアがいなくなったけど俺ピンチじゃん。 Chixia pun duduk sendirian sambil mencari cara agar bisa mengetahui simbol yang muncul di kalungnya. Chixia berusaha mendekati Matsushita, mulai mengomporinya agar bersedia menjadi rekannya. Chixia memberitahu kalau rekan Matsushita yaitu Banda adalah seorang pembunuh di dunia nyata. Chixia sempat membacanya di koran, yakin kalau dialah yang menjadi Jack hatinya. Chixia menebak, mungkin di ronde selanjutnya Banda akan membohongi Matsushita supaya Matsushita tersingkir. Jadinya, mendingan Matsushita menjadi rekannya saja daripada menjadi rekan seorang pembunuh. Untuk meyakinkan Matsushita kalau dirinya bisa dipercaya, Chixia memberitahukan simbol yang ada di kalung Matsushita yaitu sekop. Awalnya Matsushita tak peduli, tapi sesaat kemudian Matsushita memberitahu balik simbol yang ada di kalung Chixia, meskipun dengan jawaban yang salah. ハート。 Artinya, Matsushita menolak jadi rekan Chixia, lalu memberitahu Banda tentang kemungkinan besar Jack hati di permainan ini adalah Chixia. Karena dari awal, Chixia terlihat mencurigakan. Beda halnya dengan Yaba, dia justru mencurigai Banda lah Jack hatinya. Karena kekacauan awal di permainan ini disebabkan oleh Banda yang menghasut Seto untuk membohongi Genki. Yaba meminta Kotoko untuk berhati-hati kepada Banda. Nah, saat Kotoko hendak mengambil cemilan, dia dihampiri oleh Chixia, memintanya untuk memberitahukan simbol yang ada di kalungnya. Berhubung dia masih ragu dengan jawaban Matsushita. Di lain sisi, Yaba dan Banda tak sengaja bertemu. Rupanya mereka saling mencurigai kalau mereka adalah Jack hati. Kembali ke Chixia yang memberitahu simbol Kotoko terlebih dahulu, yang mana simbolnya adalah hati. Namun, saat Chixia menanyakan simbolnya sendiri, keriting atau bukan, tanpa sepatah kata pun, Kotoko langsung pergi. Setelah Chixia melihat kalau pesertanya tinggal 5 orang lagi, yang terdiri dari 2 kelompok dan 1 individu, dia sempat berpikir sepertinya ronde ini akan menjadi ronde terakhir, peserta yang menjadi Jack hati akan mulai beraksi. Mereka pun saling memberitahukan simbolnya satu sama lain. Yaba memberitahu simbol yang ada di kalung Kotoko yaitu hati. Begitupun Kotoko memberitahu simbol milik Yaba. Tapi anehnya, Kotoko malah berbohong. Dia mengatakan wajik, padahal simbol Yaba adalah keriting. Banda memberitahu simbol milik Matsushita yaitu sekop. Namun Matsushita malah berbohong, memberitahu kalau sekop adalah simbol milik Banda yang seharusnya adalah hati. Artinya, di ronde sekarang, Kotoko dan Matsushita sudah ingin menyingkirkan rekannya sendiri, mengira kalau rekannya itu adalah Jack hati. Sementara Chixia yang tidak memiliki rekan, menyimpulkan sendiri simbol yang ada di kalungnya. Dia yakin Matsushita berkata simbolnya hati itu berbohong, dan saat dia bertanya kepada Kotoko apakah simbolnya keriting, dia malah pergi. Artinya, keriting juga bukan simbol yang dimiliki Chixia. Jadi kesimpulannya, simbol yang dimiliki Chixia antara sekop atau wajik. それではお答えください。 Yang pertama keluar adalah Matsushita. Dia sangat senang bisa mengalahkan semuanya. Namun tiba-tiba, やっぱり君がハートのジャックだったんだね。殺人鬼のバンダ君と Chixia sudah menduga dari awal saat Matsushita mengajak Banda bekerja sama. Dia sama sekali tak terintimidasi meskipun Banda adalah seorang pembunuh.
Tak berselang lama, Banda muncul. Rupanya dia selamat juga, menjelaskan tidak banyak orang yang mau mendekatinya, kecuali dia memang berniat mengincar Banda. Oleh karena itu, Banda sudah menaruh kecurigaan terhadap Matsushita dari awal. Banda membiarkan Matsushita selamat hanya untuk mengujinya saja apakah Matsushita bisa mengendalikan Banda atau tidak. Rupanya tidak hanya Chishia dan Banda, tahu-tahu Yaba muncul. Dia berhasil menjawab simbolnya dengan benar. Yaba berkata kalau saat Kotoko memberitahu simbol yang salah, Yaba yakin kalau dia sudah dipengaruhi oleh seseorang. Chishia sebenarnya selalu memperhatikan Kotoko dan Matsushita yang sering mengambil cemilan yang sama. Yakin kalau yang mereka berdua lakukan adalah cara mereka berkomunikasi. Memberitahu simbol satu sama lain menggunakan snack 4 rasa yang mereka ambil. Hingga di akhir ronde, Matsushita mempengaruhi Kotoko agar membohongi Yaba dalam memberitahu simbol. Namun sebenarnya saat Yaba dan Banda bertemu di toilet, mereka sudah saling percaya dan memberitahu simbolnya masing-masing. Jadi saat dibohongi oleh rekan kelompoknya, Banda dan Yaba sudah mengetahuinya. Mereka yakin kalau Jack hatinya adalah Matsushita, jadinya mereka memasukkan Matsushita ke dalam sel lalu memotong lidahnya agar dia tidak bisa menebak pertanyaan. 楽しむ方法は知ってる。 Makanya setelah diketahui siapa yang menjadi Jack hatinya, bersamaan dengan itu pesawat yang membawa kartu Jack hati pun hancur. Yang berhasil di permainan itu hanya Chishia, Banda, dan Yaba. Beralih ke kondisi Arisu, Usagi, dan Kuina, mereka sedang membahas perkataan Kyuma yang sudah lama mengikuti permainan ini, sampai pada akhirnya dia menciptakan sendiri permainannya. Kalau perkataan Kyuma itu benar, berarti mereka tidak akan bisa pulang lagi ke dunia nyata. Berbeda dengan Kuina, dia yakin suatu saat mereka bisa pulang, dan untuk saat ini mereka harus tetap menjalankan permainan demi Tata yang telah mengorbankan nyawanya. Setelah itu, Kuina memutuskan untuk pergi mencari An dan Chishia, sementara Arisu jadi keinget sama kedua temannya yang sudah tewas. Mereka yakin Arisu akan mampu bertahan dalam menjalani kehidupan yang rumit ini. Dengan begitu, Usagi mengajarkan Arisu cara berburu agar dia bisa bertahan hidup. Tak lama kemudian, mereka mendengar sebuah ledakan di suatu tempat. Saat didatangi, banyak sekali mayat di sana. Arisu dan Usagi belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tapi dari kejauhan mereka melihat ada seseorang yang masih hidup. Mereka pun memutuskan untuk mendekatinya, berniat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu bernama Kaito, keadaannya sudah hampir sakaratul maut. Namun sebelum meninggal, Kaito sempat mengatakan kata film, mungkin itu yang ingin dia perlihatkan kepada Arisu dan Usagi. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil milik Kaito, yang mana di dalamnya ternyata ada sebuah kamera jadul yang memperlihatkan sebuah video keadaan di dunia permainan. Dalam video tersebut, Kaito memberitahu bahwa di dunia ini elektronik tidak bisa berfungsi, makanya dia merekam menggunakan kamera film 8 mili yang diputar secara manual. Ada orang yang senang tinggal di dunia ini karena bebas melakukan apapun, ada juga sebagian yang tidak senang. Kamera itu tak sengaja merekam An yang sedang mengecek sungai. Katanya pertumbuhan ikan dan tumbuhan di sana makin meningkat. Makin jauh dari pusat kota, makin banyak tanaman di jalanan. Waktu di sana berjalan tak normal, makanya An ingin pergi keluar Tokyo untuk mencari tahu dunia macam apa sebenarnya ini. Hari berikutnya, Kaito merekam keadaan kota. Katanya dia mendapat informasi dari seorang pria yang katanya ada sebuah komunitas yang tinggal di pinggiran kota. Usut punya usut, di perkumpulan orang-orang itu ada seorang wanita yang mengalami kejadian aneh. Dia mengingat kejadian saat masuk ke dalam dunia permainan. Wanita itu sejak kecil pernah menjalani operasi otak hingga ada lubang di tengkorak kepalanya. Itu sebabnya hanya dia yang ingat kejadian saat kembang api itu tahu-tahu muncul dari langit. Dia berkata
kalau itu bukanlah sebuah kembang api, tapi... Belum juga tamat ceritanya, Raja Sekop sudah menembaki orang-orang itu. Setelah melihat video tersebut, tiba-tiba Raja Sekop datang kembali berniat menembaki Arisu dan Usagi. Masalahnya, Arisu dan Usagi malah terpisah. Melihat Raja Sekop mengincar Usagi, Arisu pun berusaha memancingnya agar mengejar dirinya. Saat Arisu terdesak, tahu-tahu ada yang menembaki Raja Sekop itu, sehingga momen itu dimanfaatkan Arisu untuk segera kabur, tapi... Saat siuman, Arisu melihat seorang wanita yang tak memiliki kaki. Dia memakai kaki robot untuk berjalan, namanya Heya. Kata Heya yang membawa Arisu ke sini bukan dirinya, melainkan seorang pria yang tampaknya sudah mengenal Arisu. Lalu, Arisu pun menemui pria itu yang ternyata adalah Aguni yang rupanya masih hidup. Saat itu, Aguni bermaksud untuk membunuh Raja Sekop dan meminta Arisu untuk membantunya. Namun, Arisu tak ingin terlibat dalam rencana Aguni karena Arisu berpikir Raja Sekop sangatlah kuat meskipun dia tetaplah manusia. Sebelum dilanjutkan, kita diperlihatkan awal Heya sebelum masuk ke dunia permainan. Heya adalah seorang siswi SMA yang disukai banyak pria. Tak ayal, hal itu membuatnya sombong dan tak bisa menahan ucapannya yang kasar. Saat dia hendak pergi ke suatu mall bersama kedua temannya, tiba-tiba dia melihat kembang api di atas langit dan sampailah dia di sebuah lapangan bola yang mengharuskannya mengikuti permainan. Permainan itu bernama air mendidih dengan tingkat kesulitan 7 sekop. Mereka harus keluar dari tempat itu sebelum tempatnya runtuh. Lalu tiba-tiba... やだやだ私 Satu-satunya peserta yang selamat hanyalah Heya seorang. Dia tergeletak di reruntuhan dengan air yang mendidih hampir di sekelilingnya. Dalam keadaan kehabisan tenaga dan besi tertancap di kakinya, Heya tetap berusaha melepaskan besi itu di kakinya, lalu berusaha keluar dari tempat tersebut. Beralih ke waktu sekarang, Aguni berhalusinasi melihat sosok Hatter yang menyuruh Aguni untuk menebus kesalahannya dengan cara bunuh diri. スペードのキングと戦っておきながら贅沢だぜ。自殺でもすりゃいいんだよ。 Keesokan paginya, Arisu yang terbangun dikagetkan dengan pemandangan yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Heya membersihkan badannya tanpa menggunakan baju hingga bulu keleknya kelihatan. Rupanya, Heya tertarik pada Arisu, mengajak Arisu untuk bersenang-senang. Sayangnya, niat Heya itu keburu diganggu oleh si borokokok Aguni yang mengajak mereka pindah tempat sebelum Raja Sekop mendatangi mereka. Aguni berencana untuk menggiring Raja Sekop ke atas bukit dan menurutnya itu adalah tempat yang bagus untuk menyerangnya. Di perjalanan, Heya bercerita kepada Arisu saat dirinya harus kehilangan kaki kirinya. Saat itu Heya harus keluar dari reruntuhan meskipun dengan keadaan ngesot. Di ujung jalan, Heya mendapati jurang lalu melihat arwah ibunya berada di sana. Ibunya menyuruh Heya untuk melompat ke bawah dan benar saja saat Heya menuruti apa kata ibunya, dia pun bisa selamat. Nah, karena luka kakinya mulai membusuk, Heya pun segera mencari rumah sakit terbengkalai, mencari obat yang bisa dia pakai. Secara kebetulan, dia bertemu dengan seorang dokter yang bersedia mengamputasi kakinya, asalkan Heya bisa membantunya pipis enak. だったから早くこの足をどうにかして。 Sementara itu, Usagi juga tengah mencari Arisu, tapi dia kelelahan dan mulai merasa lapar. Usagi masuk ke sebuah rumah bermaksud mencari makanan, tapi alih-alih mendapatkan makanan, Usagi malah dikejutkan dengan kemunculan seorang anak laki-laki bernama Kota
dan seorang perempuan bernama Nozomi. Karena merasa iba Nozomi memberikan kuenya pada Usagi, Nozomi mengaku kalau Kota bukanlah anaknya. Nozomi menemukan Kota di tempat permainan dan pisahnya sebentar lagi akan berakhir. Mendengar hal itu, Usagi merenung sambil mengingat apa kata ayahnya. Kalau Usagi tuh harus bisa menikmati hidup sepenuhnya. それは精一杯生きた証だよ。ゆずははゆずはの人生を精一杯。 Di sisi lain, An terus berjalan menyusuri hutan, hanya ingin mengetahui sebesar apa wilayah di luar kota Tokyo. Masalahnya, kompas yang dibawa An tiba-tiba tak berfungsi, sehingga An menandai setiap pohon yang dilewatinya agar dia tidak tersesat. Kembali ke Aguni, dia telah menemukan sebuah tempat yang cocok untuk menjebak Raja Sekop. Tempat itu adalah sebuah bukit dengan sisi yang lumayan curam dan langsung menuju sungai yang banyak batunya. Aguni juga membuat jebakan-jebakan di lokasi sekitar untuk membantu mengalahkan Raja Sekop. Singkat cerita, malam pun cedem. Sesuai dugaan, Raja Sekop sudah ada di sana menyerang Arisu di kegelapan. Raja Sekop memakai kacamata inframerah sehingga ia dapat melihat Arisu dengan jelas sekaligus menghindari jebakan yang dibuat Aguni. Raja Sekop bersiap membidik Arisu, namun yang terjadi... Raja Sekop rupanya memakai rompi anti peluru. Aguni menyimpulkan jika Raja Sekop merupakan tentara bayaran. Sialnya, di tengah pertempuran mereka, Arisu malah lengah yang membuat dirinya terlempar ke arah sungai akibat bom yang diberikan oleh Raja Sekop. Daripada meneruskan pertempuran yang tak akan mereka menangkan, lebih baik bersembunyi menunggu Raja Sekop meninggalkan mereka. Setelah semalaman terombang-ambing air sungai, Arisu akhirnya berhasil mendarat ke pinggir dan berniat meneruskan petualangannya mencari Usagi. Sama halnya dengan Aguni, dia juga terbangun dari pingsannya, tak mengira jika dirinya masih hidup. Begitupun dengan Heya, dia senang melihat Aguni masih selamat, padahal mereka sudah terlempar sangat jauh. Arisu tiba di sebuah kota, namun kota itu sepertinya tak berpenghuni, layaknya kota mati yang ditinggal warganya beratus-ratus tahun. Di sisi lain, Kuina sedang mengikuti permainan Jack Sekop, di mana dia harus melawan banyak orang. Untungnya, berbekal jurus kodok bangkong pemberian ayahnya, dia dapat memenangkan pertarungan itu. Sementara itu, An seperti menemukan ujung batas luar kota Tokyo. Tempat itu banyak diapit gunung-gunung batu yang mengelilingnya. Di suatu tempat, terlihat balon udara bergambar Ratu Sekop terbang di atas langit. Usagi dan Kota bermaksud untuk mengikuti permainan itu. Salah seorang pemain mengatakan jika Usagi tak akan menang di permainan ini, dan dia tak akan segan-segan meskipun harus melawan anak kecil. Lalu dari belakang muncul seseorang berkata kalau Usagi pasti akan menyelesaikan permainan ini. Arisu tahu jika Usagi pintar dalam permainan fisik, makanya dia mendatangi permainan kartu sekop. Permainan kali ini bernama Skakmat, di mana Ratu Sekop beserta 3 anggotanya yang merupakan tim merah akan bertanding melawan tim biru, yaitu penantang yang berjumlah 16 orang. Setiap tim harus memiliki seorang raja, dan raja di tim Ratu Sekop adalah dirinya sendiri. Sementara di tim penantang, Ratu Sekop menunjuk Kota seorang bocil sebagai rajanya. Aturannya, setiap tim akan bergantian menyerang dalam total 16 babak. Di saat menyerang, anggota ditugaskan untuk menekan tombol pada punggung lawan, sehingga warna akan berubah menjadi warna tim pengejar. Peserta itu tak bisa bergerak selama sisa waktu mengejar. Dan di babak berikutnya,
dirinya harus bertindak sebagai tim lawan. Seorang raja tak bisa mengganti tim, setiap babak diberi 5 menit, dan anggota terbanyak setelah 16 babak akan menang, dan yang kalah seperti biasa akan mati beserta rajanya. Kemudian peserta disuruh untuk memakai tombol punggung dan permainan pun siap dimulai. Terlihat tim merah mulai bergerak mengincar tim biru. Ya, karena raja tak bisa berganti tim, jadi tak masalah jika kota hanya tetap diam di tempat. Meskipun Ratu Sekop seorang perempuan, namun dia sangat gesit dalam melakukan 回され pergerakan. たらこのターンの間は動けない Di babak kedua, tim biru bermaksud menekan tombol orang-orang yang sebelumnya dari tim biru karena mereka tak ingin menjadi tim dari Ratu Sekop. Akan tetapi, tak semudah itu untuk melakukan hal tersebut karena Ratu Sekop kali ini melakukan kekerasan agar menggagalkan rencana itu. 生き残りたいじゃあ私のチームにおいで Babak tiap babak tim merah terus bertambah dan berkat hasutan Ratu Sekop, sekarang orang yang akan ditolong oleh Arisu dan Usagi malah menghindar tak mau ditolong. Selain itu, para pemain juga ikutan menghasut pemain lainnya agar tetap di tim Ratu karena menurutnya Ratu Sekop itu sangat kuat, tak mungkin bisa dikalahkan. Jadinya, daripada mati di permainan lainnya, lebih baik bertahan di tempat ini menjadi tim Ratu, meskipun mereka kasihan terhadap kota karena pilihannya akan membuat kota mati. Satu hal yang mengejutkan, rupanya Ratu Sekop menginginkan Arisu di timnya, itu disebabkan karena Ratu Sekop jatuh hati terhadap Arisu. Sehingga sekarang, pemain di tim merah, termasuk Ratu, mengincar Arisu. Ratu Sekop terus-terusan mengajar Arisu, tapi Usagi tak membiarkan itu terjadi. Kemudian terjadilah perkelahian. Sebelumnya, Ratu Sekop berkata jika Usagi terlalu munafik, dia memaksakan diri melindungi orang yang berharga meskipun nyawa taruhannya. Di babak 14, giliran tim Arisu untuk mengejar, hanya saja jumlah mereka sangat jauh berbeda, di mana tim merah 17 orang dan tim biru hanya 3 orang. Usagi mempunyai ide agar dapat memenangkan permainan kali ini. Yaitu di saat setelah menekan tombol 3 orang, Usagi bukannya mengejar yang lain, tapi menjelaskan betapa pentingnya mereka untuk kembali ke dunia nyata. Usagi berkata, meskipun dunia nyata sangat menyebalkan, tapi dunia itu adalah tempat mereka dilahirkan dan keluarga selalu menunggu kepulangan mereka. Walaupun banyak hal buruk terjadi, setidaknya mereka bisa memulai kembali dari awal. Mendengar hal itu, mereka akhirnya tersadar, bahkan sebagian orang dari tim merah meminta Arisu untuk menekan tombolnya agar mereka bisa kembali ke tim biru. Kali ini, di babak 15, tim merah memiliki 14 anggota dan tim biru 6 anggota. Untuk mengalahkan tim merah, tim biru hanya perlu 5 orang lagi dan sekarang giliran Arisu yang mempunyai ide. 一つ方法がある。 Ratu Sekop sangat optimistis bisa memenangkan permainan ini, makanya dia menargetkan untuk mengejar Arisu saja. Sialnya, di detik-detik terakhir babak 15, Arisu terkepung oleh orang-orang di tim merah, namun tiba-tiba
Secara bersamaan, waktu pun berakhir, sekarang giliran tim biru yang mengejar. Rupanya itu adalah rencana Arisu. Dia sengaja menjadi umpan, memancing tim merah supaya berkumpul, kemudian memberi kesempatan pada timnya untuk menyerang. Sebelum COD-an dengan malaikat maut, Ratu Sekop sempat mengutarakan kehermanannya kenapa orang-orang ini menginginkan kembali ke dunia nyata, padahal tinggal di dunia permainan ini lebih seru dan menantang. Arisu tak mau menjawabnya, dia hanya ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya jika dia berhasil menyelesaikan permainan. 私は最後まで自由に生きたいの。 Usai menyelesaikan permainan, Arisu dan Usagi berjalan di tengah-tengah puing reruntuhan dan tak sengaja menemukan sebuah genangan air hangat di dalamnya. Tak pikir panjang lagi, mereka berdua langsung berendam, berhubung udah beberapa minggu mereka gak mandi. Tak lama kemudian, terlihat 2 ekor gajah raksasa ikut mandi juga di sana, menambah keindahan malam itu. Membuat Usagi dan Arisu tak mau melewatkan momen indah tersebut dengan cara menanam singkong di atas air hangat. Cerot. Di scene selanjutnya, diperlihatkan Kuina sedang mencari rumah sakit tempat ibunya dirawat. Setelah ketemu, dia menemukan foto dirinya bersama sang ibu yang selalu disimpan ibunya. Di sisi lain, An yang lagi termenung tak sengaja melihat seekor rusa yang telah mati. Seketika dia rindu dengan pekerjaannya sebagai seorang polwan. Di tempat berbeda, terlihat balon udara dengan lambang King Wajik mengudara di atas gedung Mahkamah Agung. Di sana sudah ada 5 orang peserta, terdiri dari seorang pria tua cendekiawan bernama Yasig, seorang investor saham bernama Asuma, lalu ada wanita pebisnis bernama Diamond, kemudian Chishia, dan terakhir mantan eksekutif organisasi Beach yaitu Kuzuryu. Kali ini mereka akan melakukan permainan Raja Wajik bernama Neraca. Aturannya dalam batas waktu 3 menit, pemain diharuskan memilih angka antara 0 sampai 100, lalu rata-rata yang dipilih akan dikalikan 0,8. Dan pemain yang memilih angka terdekat dengan hasil tersebut adalah pemenangnya. Setelah itu, semua orang akan kehilangan 1 poin kecuali pemain yang menang. Lalu pemain yang mencapai negatif 10, maka pemain tersebut akan berakhir. Dan orang terakhir yang bertahan adalah pemenangnya. Namun, setiap kali ada yang kalah atau berakhir, maka peraturan baru akan ditambahkan dan permainan pun dimulai. Di babak pertama, para pemain memilih angka, dan hasil babak pertama dimenangkan si Raja Wajik yaitu Kuzuryu. 32.8 この数字に最も近かった方はクズリュウ様。 Seperti yang kita lihat, permainan kali ini benar-benar mengandalkan hoki para pemainnya karena pemain tidak tahu angka berapa yang dipilih pemain lawan. Artinya, mereka harus membaca lawan, bukan memprediksinya, sehingga dapat logika dari pilihannya. Nanda? Mizu? Ya, maksud dinamakan neraca, setiap pemain yang poinnya berkurang, maka akan ada air asam belerang yang tertuang pada neraca di atas kepala mereka. Jika pemain terus-terusan menjawab salah, maka air asam belerang yang panas itu akan mengguyur si pemain. Chishia menyimpulkan jika Kuzuryu di masa lalunya adalah seorang pengacara, karena dilihat dari nama dan tempat permainan diadakan, semua itu berhubungan dengan pengadilan. Babak kedua pun dimulai, semua pemain berpikir, menghitung, memperkirakan angka yang akan dipilih oleh lawan. Akan tetapi, di babak kedua ini, lagi-lagi Kuzuryu yang menang. 16.6 これに定数 0.8 をこの数字に最も近かった。 Selanjutnya, berhubung hasilnya semakin mengecil, 3 peserta yaitu Diamond, Yasig, dan Asuma hendak memilih angka 0. Karena itu pemilihan yang sangat logis. Chishia bertanya kepada Kuzuryu, apa yang mau kau ukur dari permainan kali ini? Seketika Kuzuryu teringat dengan masa lalunya yang seorang pengacara. Dia ingin menegakkan keadilan tanpa memandang kedudukan seseorang.
Akan tetapi, hal itu sulit diwujudkan oleh Kuzuryu sendirian karena dari atasannya saja banyak menjual hukum dengan uang. Dan itu adalah sistem yang sulit dihindari. Sehingga Kuzuryu tak bisa memutuskan pilihannya yang menurutnya benar. Ya, kembali ke masa sekarang, hasil babak ketiga dimenangkan oleh Daimon. 最も近かった方は勝者大門様。 Jelas saja yang lain bertanya, kenapa Chishia harus memilih angka 100? Karena angka 100 bisa membuatmu kalah. みんな小難しく考えすぎなんじゃない？ぶっ壊してみた。 6回戦目の結果、勝者チシヤ様。7回戦目の結果、 Hingga sampailah di babak 10 dengan perolehan Yashik negatif 9, Kuzuryu negatif 4, Daimon negatif 6, Asuma negatif 9, sedangkan Chishia negatif 7. Artinya, jika Yashik dan Asuma melakukan kesalahan lagi, maka mereka akan berakhir. 勝者クズリュウ様。 Ya, mereka memang benar-benar gagal dan sudah memiliki poin negatif 10. Hingga akhirnya, kemudian, dengan kalahnya dua peserta, maka dua peraturan baru akan ditambahkan. Pertama, jika pemain ada yang memilih angka yang sama, maka permainan akan dibatalkan dan poin mereka akan dikurangi 1. Dan jika jawaban pemain benar, maka pemain yang kalah akan dikurangi 2. Di babak 11 ini, dengan sangat hati-hati, para pemain memilih angkanya masing-masing dan semua pemain memilih angka 0. Dengan begitu, mereka semua dikurangi 1 poin. Kali ini, Chishia dalam keadaan bahaya karena poin dia negatif 9. Sama halnya dengan poin Daimon, yaitu negatif 8. では12回戦目。 Beruntung, di babak 12 ini Chishia memenangkan permainan, sedangkan Daimon dikurangi 2. Sehingga poin Daimon sekarang negatif 10. Daimon merasa panik, menuduh Chishia melihat angka Daimon serta melakukan kecurangan. Jadi sebelumnya, Chishia menganalisa angka yang mungkin dipilih Daimon dengan mengeliminasi beberapa angka yang tak mungkin dipilihnya. Singkatnya, semua pilihan itu mengerucut kepada angka 62 dan 74. Setelah itu, Chishia hanya bertaruh kepada keberuntungannya saja, lalu... Kemudian, peraturannya pun ditambah. Jika ada yang memilih 0, maka lawan yang memilih 100 akan menang. Chishia menyimpulkan, karena pesertanya hanya tinggal berdua, maka setiap pemain akan memilih angka paling kecil yaitu 0. Namun kali ini, jika memilih 0, maka yang mengalahkannya angka 100. Jika ingin menang dari 100, maka harus memilih angka 1, dan angka 1 akan kalah dengan 0. Masalahnya, karena poin Chishia negatif 9, maka jika angka Chishia sama dengan Kuzuryu, maka itu pun akan membuat Chishia berakhir. Nah, sebelum lanjut ke babak 13, Kuzuryu bertanya kepada Chishia, jika kamu mempunyai 1 juta vaksin, maka siapa yang pertama akan kamu selamatkan? Chishia menjawab, secara idealis, Chishia akan menyelamatkan anak-anak yatim piatu dan orang yang tak punya uang. Hanya saja, dunia ini berkata lain, orang yang punya banyak harta dan kedudukan selalu diprioritaskan. Sehingga keadilan dan kesetaraan di dunia ini sudah hilang. Ya, dulunya Chishia adalah seorang dokter. Waktu itu dirinya sedang mengobati seorang anak bernama Hayato, dan ibunya sangat senang berterima kasih pada Chishia karena sebentar lagi Chishia akan mengoperasi anaknya. Akan tetapi, rekannya mengusulkan agar operasi tersebut ditunda terlebih dahulu karena Chishia harus mengutamakan operasi cucu dari direktur, penyumbang dana terbesar rumah sakit tersebut. Chishia pun tak bisa menolaknya dan Hayato harus meninggal karena telat dalam penanganan. Kembali ke permainan, Chishia mengatakan angka yang dipilihnya yaitu 100. Kuzuryu kaget, entah apa yang dipikirkan Chishia.
apakah bermaksud mengacaukan pemikiran Kuzuryu atau ada alasan lain. Yang jelas, saat itu Chishia mengatakan jika hidupnya kini diambang kematian. Dia tidak tahu apakah hidup ini berharga atau tidak, dan dia ingin Kuzuryu yang memutuskannya. Kuzuryu teringat saat pertama menginjak bangunan beach, di mana Heather menyuruh Kuzuryu untuk meninggalkan keinginannya, karena semua itu akan mengembalikan dunia yang menggelikan ini. Kuzuryu pernah memutuskan menyerah di suatu permainan, namun seorang pria menyelamatkannya meskipun pria itu akan mengalami kegagalan. Karena hal itu adalah jalan hidupnya. Sekarang Kuzuryu memutuskan memilih angka 0 yang berarti Kuzuryu kalah. Sama halnya di babak 14, mereka juga melakukan hal yang sama. Chishia memilih 100 dan Kuzuryu 0. Dan sekarang poin mereka sama-sama negatif 9. Di babak 15, Chishia berkata jika Kuzuryu tak bisa memutuskan. Semua itu seperti ada yang mengendalikannya. Kuzuryu menjawab semuanya karena Chishia yang memancingnya ke dalam situasi ini. Kemudian kali ini Chishia masih memilih angka 100 dan jika Kuzuryu memilih angka 1, maka Kuzuryu yang akan menang. Kuzuryu teringat saat dia bertanya kepada Momoka kenapa dia memutuskan untuk jadi penyihir di season pertama. Momoka menjawab jika itu adalah cita-citanya. Momoka tidak mau melihat teman-temannya dibantai oleh para militan, sehingga Momoka rela mati kalau itu untuk menghentikan pembantaian. たちの思惑通りになんていかないってこと、殺し合いなんか起きないってことを見せつけてやるためだから、私は理想のために死ぬって決めた。 Dengan begitu, Kuzuryu memilih angka 0 karena dia pikir dirinya sudah tidak layak lagi untuk hidup dan diselamatkan. Dia harus memegang prinsipnya dan semua itu harus ada yang dikorbankan. Dengan memilih angka 0, Kuzuryu menjadi manusia bebas yang bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan Kuzuryu pun mati dengan bahagia. Scene kemudian memperlihatkan peserta lainnya seperti Heiya yang bersiap pergi, lalu ada Arisu dan Usagi yang masih tak percaya bisa bertahan sampai sejauh ini. Kemudian Kuina dan An, mereka semua bertekad untuk menyelesaikan permainan agar dapat kembali pulang ke dunia nyata. Di sisi lain, dalam keadaan terluka, Niragi melihat seseorang yang ingin melakukan bunuh diri tapi gagal. Orang itu meminta Niragi untuk membunuhnya agar penderitaannya cepat berakhir. Namun Niragi memutuskan untuk membiarkannya saja. Dia ingin orang itu merasakan penderitaan secara perlahan-lahan sebelum mati akibat kehabisan darah. Pokoknya, Niragi ingin menjadi orang yang tidak disukai semuanya. Di tempat lain, Kuina tengah mengikuti permainan yang memiliki tingkat kesulitan Queen Keriting bertema sasaran. Di sana Kuina bertemu dengan An yang akan mengikuti permainan itu juga. Dikarenakan permainan ini bergenre tim, mereka pun memutuskan untuk setim lalu bekerja sama memenangkan permainan tersebut. クラブはチーム戦ね。 Di saat yang sama, peserta lain juga tengah mengikuti permainan yang memiliki level kesulitan masing-masing. Singkatnya, Kuina dan An dapat memenangkan permainan itu, dan kini yang tersisa hanya 2 permainan saja, yaitu Raja Sekop dan Queen Hati. Arisu menemukan senjata api beserta amunisinya. Dia berniat akan menggunakan senjata tersebut untuk menghabisi Raja Sekop. Tiba-tiba datang Chishia yang memiliki niat sama seperti Arisu. Di momen itu Arisu menyadari kalau Chishia kini telah banyak berubah. Lalu Chishia pun ingin memberitahukan sesuatu tentang dirinya. Tapi Niragi tahu-tahu muncul menembak Chishia.
beruntung tidak terlalu parah, karena Niragi memang sengaja tidak menembak di bagian vitalnya. Dia ingin bertarung saling membunuh di permainan terakhir antara Niragi, Arisu, dan Chishia. 3人でゲームと行こう。Arisu meminta Niragi untuk berhenti melakukan semua ini, tapi Niragi menolak. Semua niat Arisu tidak pernah sesuai dengan apa yang dikatakannya. Fakta kalau teman-temannya pada tewas menandakan bahwa Arisu adalah orang egois yang menyelamatkan dirinya sendiri. Arisu menyadari kalau apa yang dikatakan Niragi mungkin ada benarnya. Jadinya Arisu memutuskan untuk membiarkan dirinya ditembak lagi. Tapi justru karena hal itu, Niragi merasa kalau permainan ini tidak seru lagi. Di saat mereka berdebat, Usagi tahu-tahu muncul. Arisu sangat senang bisa melihat Usagi yang rupanya masih selamat. Hal itu membuat Niragi berniat menembak Usagi agar Arisu terpancing melawannya. Ternyata Chishia menghalangi tembakan Niragi kepada Usagi, sehingga Usagi pun masih dapat selamat. Chishia melakukannya karena dia ingin sesuatu yang beda. Dia menyadari bahwa sesuatu yang serius itu adalah hal yang bodoh. Chishia tersadar akan hal itu setelah dia bertemu dengan Kuzuryu dan Arisu. Chishia tidak memiliki sesuatu yang dimiliki mereka berdua. わかるよ。アリス君ならそう言ってくれると思った。散弾銃ってのは Niragi ternyata masih hidup. Dia berkata kalau ada 7 miliar orang seperti Niragi, pasti orang yang disebut jahat adalah Arisu. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Raja Sekop muncul. Dengan begitu Arisu dan Usagi mencoba menyembunyikan Chishia dan Niragi terlebih dahulu, sementara mereka akan menghadapi Raja Sekop. Mereka juga melihat Kuina dan An yang sedang berlari. Dengan begitu, mereka kini akan bekerja sama untuk melawan Raja Sekop. みんなでキングを倒そう。 Para peserta pun berteriak kegirangan merasa telah mengalahkan Raja Sekop. Tapi dia kembali bangkit, bahkan kali ini dia membuka topengnya. Inilah wajah asli Raja Sekop, sekilas mirip dengan pembawa acara Jejak Si Gundul, tapi bukan. Dan sepertinya dia tidak akan main-main lagi melawan para peserta. Dari arah lain Heya muncul memanahnya. Heya. Di sana mereka kebetulan bertemu dengan Aguni. Berkata meskipun Raja Sekop sulit dikalahkan, tapi dia percaya Raja Sekop adalah manusia biasa yang suka makan nasi timbal. Jadinya, dia pasti memiliki kelemahan. Untuk itu, mereka akan coba menyerang saat Raja Sekop mengisi amunisinya. Di momen itu, Kuina teringat dengan bom Anpo pemberian Chishia. Hanya saja bom itu berdaya ledak kecil, sehingga Arisu memiliki sebuah rencana. Memancing Raja Sekop itu masuk ke dalam apotek. Jika ruangannya ditutup dan dipenuhi asap aerosol, ledakan bom tersebut bisa jadi sangat kuat. こいつの多分はかける。行こう。お前は店内にガスを充満させろ。 Arisu masuk ke gang sempit agar ketika amunisi Raja Sekop habis, pesawat tidak bisa memberinya amunisi lagi. Kemudian Arisu mengisi ruangan apotek dengan asap aerosol, memancing Raja Sekop menuju apotek. Kuina mencoba menyerangnya dari jarak dekat, dibantu oleh An dan Heya memancingnya ke gang sempit.
Berbeda dengan Aguni yang berusaha melawan dengan menembakinya. Akibat pertempuran itu, Heya dan An harus tertembak oleh Raja Sekop. Melihat Heya sekarat, Aguni langsung murka menghajar Raja Sekop habis-habisan. Saat Aguni terpojok, Kuina dan Usagi datang membantu, meskipun pada akhirnya mereka harus kena tusuk pisau berkali-kali. Di momen itu, Aguni berusaha mengambil amunisi dan pistol yang tergeletak. Hanya saja Agunilah yang tertembak di bagian vital. Di saat Raja Sekop akan menghabisi semuanya, tiba-tiba Arisu muncul, terkejut melihat teman-temannya banyak yang terluka. Dia pun segera bertindak, memancing Raja Sekop itu ke dalam apotek. Raja Sekop terlihat ragu-ragu masuk ke dalam apotek, curiga jangan-jangan Arisu sudah merencanakan sesuatu di dalam. Namun, Aguni yang masih punya tenaga, tiba-tiba muncul mendorong Raja Sekop ke dalam sehingga... Singkatnya, mereka berhasil menjalankan rencana Arisu. Dengan begitu, Aguni meminta Arisu agar segera pergi ke permainan terakhir, mengingat hanya dialah yang masih bisa berdiri. Tapi sebelumnya, Arisu ingin mencari tahu dulu keadaan Usagi. Sedangkan Aguni mengecek kondisi si Raja Sekop yang sudah terluka parah. Raja Sekop meminta Aguni untuk membunuhnya, sama seperti yang dilakukan dirinya terhadap teman-teman Aguni. Di momen itu Aguni merasa kalau ini rasanya tidak adil jika hanya Raja Sekop yang mati. Dia pun berniat bunuh diri sebelum pada akhirnya dia didatangi oleh sosok Heather, sahabatnya, yang meminta maaf karena gara-gara dirinya Aguni berubah menjadi sosok yang jahat. Tak lupa, Heather juga memohon agar Aguni tidak melakukan hal bodoh dengan membunuh dirinya sendiri. Di sisi lain, terlihat Heya masih hidup, begitupun dengan Kuina yang masih berusaha bertahan. Naas bagi An, meskipun dia terlihat masih hidup, namun tak lama dari itu, dia akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya. Tak lama kemudian, terdengar pengumuman agar para peserta segera mendaftar permainan terakhir Queen Hati. Arisu pun mengajak Usagi untuk segera pergi ke tempat permainan. Setelah sampai di tempat permainan, ternyata yang menjadi ratu hatinya adalah Mira. Di permainan level Queen Hati ini, mereka akan menjalankan permainan croquet atau sering disebut biliar rumput. Permainan bola yang dipopulerkan di Inggris pada abad 19. Di permainan kali ini menang atau kalah tak jadi masalah, karena untuk menyelesaikan permainan kali ini, peserta hanya diharuskan bermain 3 set tanpa mundur. Jika peserta mundur sebelum 3 set, maka permainan berakhir. Peserta diperbolehkan membawa senjata dan aturannya hanyalah menyelesaikan 3 set. Setelah melalui 3 set dan peserta kalah poin, peserta tetap dinyatakan menang. Karena Arisu kurang familiar dengan permainan tersebut, maka Mira menjelaskan permainannya, yang mana permainan ini memakai sebuah palu dan 2 bola,
peserta harus memukul kedua bola melalui 6 simpai sesuai urutan yang sudah diatur. Lalu pukul pasak akhir lebih dulu dari lawan untuk menang. Mira berhasil menang di set pertama. Arisu gak perlu khawatir, masih ada 2 set lagi agar Arisu bisa menang. Namun, pastinya ada sesuatu yang Mira rencanakan agar si peserta tidak dapat menyelesaikan permainan sampai akhir. Masalahnya, darah dari luka Usagi terus keluar, bisa-bisa dia kehabisan darah sebelum permainan berakhir. Alhamdulillahnya, set kedua dimenangkan Arisu dan selanjutnya akan ditentukan di set terakhir. Tapi sebelumnya, karena lelah, Mira mengajak Arisu untuk minum teh terlebih dahulu meskipun sebenarnya Arisu tidak mau, dia ingin permainannya segera dilanjutkan. Di momen itu Arisu bertanya, apakah setelah menyelesaikan permainan ini, Arisu bisa kembali ke dunia nyata? Karena semua peserta yang telah mati tidak mengetahui jawabannya. Mira menjawab, Arisu akan tahu sendiri setelah Arisu menyelesaikannya, karena Mira sendiri pun tidak mengetahuinya. Mungkin saja dunia ini adalah reruntuhan dunia nyata Arisu. Mira akan memberitahu tentang kebenaran dunia ini, asalkan Arisu dan Usagi bisa menerima apapun yang Mira katakan. Lalu Mira bercerita perihal dunia di era 1000 tahun ke depan, berbagai kemajuan teknologi dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini, Arisu dan Usagi memainkan permainan dalam realitas virtual, namun dalam mode tidur. Jadi mereka akan melupakannya. Tur dunia 1000 tahun yang lalu ini adalah permainan yang paling populer karena kita hampir abadi. Kita tak punya alasan untuk hidup di era 1000 tahun sebelumnya, di mana ancaman kematian dan akhir dunia adalah realitas yang membuat kita tertarik, dan Mira adalah orang yang mengurus sistem ini. Mendengar penjelasan Mira, Arisu dan Usagi hanya bisa terperangah. Tapi rupanya semua yang dikatakan Mira barusan adalah bohong. Mira pun melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan ada sesuatu yang mengatur permainan ini. Buktinya tanaman di kota tumbuh sangat drastis. Kini kota terlihat seperti pegunungan lebat disebabkan oleh alien. Makhluk itulah yang membuat keadaan kota seperti sekarang, dan mereka juga menangkap dan menghapus ingatan manusia. Memaksa mereka ikut bermain untuk meneliti perilaku manusia itu sendiri. Alasannya adalah perang nuklir, manusia tak bisa hidup lagi di bumi, para elit atau orang-orang kaya saat ini hidup di bawah tanah memantau kita semua. Siapakah yang bisa bertahan dalam permainan? Namun, setelah mereka dibohongi yang kedua kalinya dengan cerita karangan Mira, Usagi mulai menyadari kalau Mira berusaha membuang-buang waktu saja. Mereka hanya perlu melanjutkan permainan set terakhir, tak usah mendengarkan Mira lagi. Namun Mira terus bercerita, berusaha memancing Arisu. Bahkan dia berkata kalau permainan 7 hati adalah rancangannya sendiri yang membuat Arisu kehilangan kedua temannya, Chota dan Karube. Beruntung Arisu cepat sadar kalau sebenarnya Mira memang menginginkan untuk dibunuh saat di tengah permainan berlangsung. Sehingga Arisu tidak bisa meneruskan permainannya lagi. Dan karena Arisu sudah mengetahui tujuan Mira, Mira pun memberitahukan fakta sebenarnya tentang dunia permainan ini. Yang ternyata adalah sebuah dunia tidak nyata, artinya hanya sebuah ilusi saja membuat Arisu tercengang. Usagi berusaha menyadarkan Arisu bahwa apa yang dikatakan Mira itu adalah kebohongan. Setelah itu, Mira bertanya kepada Arisu, apakah Arisu ingat saat Arisu kehilangan 2 temannya yang berharga, Chota dan Karube. Kejadian itu membuat Arisu shock dan trauma hingga menyebabkan Arisu kehilangan ingatannya. Mira sebenarnya adalah dokter yang menangani kejiwaan Arisu, seorang psikiater yang memberi terapi terhadap Arisu setelah kehilangan kedua temannya. Tak hanya Arisu, Usagi juga adalah pasien Mira. Dia melihat dari balik pintu saat Arisu diberi pertanyaan oleh Mira sebagai psikiaternya.
Mira mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada saat kembang api itu muncul. Arisu menjawab pada saat itu dia bersama kedua temannya, Chota dan Karube, coba menyeberangi jalan yang banyak lalu lalang kendaraan. Dari arah kiri, tiba-tiba datang mobil yang melaju cepat menghantam Chota dan Karube. Sejak kejadian itu, Arisu tak henti menyalahkan dirinya sendiri. Menurutnya, akibat dirinya lah Chota dan Karube tertabrak. Mira beranggapan kalau sebenarnya yang ingin Arisu ketahui bukanlah kebenaran tentang dunia, melainkan jati diri Arisu sendiri. Untuk apa Arisu hidup dan alasan Arisu ada. Arisu ingin mengetahui itu karena Arisu merasa kurang kasih sayang dari keluarganya di rumah. Permainan ini muncul dari fantasi Arisu sendiri, dan saat berhasil terlepas dari permainan itu, semua keingintahuan Arisu akan terhubung. Saat ini, Arisu merasa kalau orang-orang yang ada di sekelilingnya tidak ada yang mengharapkan keberadaannya. Namun setelah insiden itu, malah Arisu sendiri yang selamat. Harusnya Arisu saja yang mati karena hidupnya kini merasa tidak berguna. Mira terus menawarkan jika Arisu sudah tidak kuat dalam permainan ini, Arisu bisa mundur. Usagi tak henti-hentinya meyakinkan Arisu bahwa ini bukanlah ilusi, bahkan dia rela melakukan bunuh diri untuk membuktikan jika ini adalah kenyataan. 終わりにしましょうか。ゲームは終わる。途中危険の意思を確認できれば。やっぱりあれは私もあのゲームに参加してた。途中棄権するわね。 Usagi yakin ini adalah akal-akalan Mira agar Usagi tak mau melanjutkan permainan. Mira semakin yakin kalau Arisu sudah termakan omongannya dan akan mundur dari permainan. Arisu kini sudah sadar, berjanji akan terus melindungi Usagi. Melihat kekuatan cinta Arisu dan Usagi, Mira pun sempat meneteskan air matanya. Dia terharu dengan hubungan mereka berdua. Lalu Mira memberikan sapu tangannya kepada Arisu agar digunakan untuk menutup luka Usagi. Tugas Mira sebagai Ratu Hati seharusnya menjatuhkan perasaan peserta, tapi sekarang malah perasaannya dikalahkan oleh keteguhan Arisu dan Usagi. Sehingga kini Mira pun bersedia melanjutkan permainan terakhirnya. Ya, karena Arisu berhasil menyelesaikan 3 set, maka Mira lah yang harus mati, karena dia gagal mempengaruhi Arisu untuk tidak melanjutkan permainan. Namun sebelum tewas, Mira memberi pesan, apapun pilihan Arisu di dunia ini, jalanilah hidup seperti Arisu menjalankan permainan. Meskipun sulit, tapi Arisu tetap bisa memenangkannya. Banyak kembang api meluncur ke udara sebagai ucapan selamat karena seluruh permainan telah berhasil diselesaikan. Setelah itu, para peserta ditanya apakah mereka akan menjadi warga di dunia permainan secara permanen atau tidak. Di antara peserta yang tersisa, hanya Yaba dan Bandalah yang bersedia menjadi warga permainan secara permanen, sedangkan lainnya menolak. Nah, semua permainan kini sudah diselesaikan, tinggal kita lihat kejadian sebenarnya, awal mula mengapa mereka masuk ke dalam dunia permainan. Saat itu, di Tokyo, tepatnya di daerah Shibuya, dipenuhi banyak orang serta kendaraan berlalu lalang. Di tempat itu terlihat Usagi, Niragi, Kuina, Chishia, Heather, Aguni, Tata, An, Heya, dan semua orang yang menjadi peserta permainan. Namun saat itu, mereka tidak saling kenal satu sama lain. Tiba-tiba terlihat sebuah bola api turun dari langit. Mereka semua mengira kalau itu adalah sebuah kembang api, namun ternyata itu adalah sebuah meteor yang jatuh. Banyak orang dinyatakan meninggal, namun ada juga yang mengalami kritis.
九条朝日さん。 Arisu tahu-tahu sudah berada di rumah sakit ditemani sang adik. Dia tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kedua teman dekatnya. Adiknya berkata ayahnya sangat terpukul saat tahu kondisi Arisu seperti ini. Dan Arisu tak pernah melihat air mata ayahnya sejak ibunya meninggal. Detak jantung Arisu sempat berhenti selama 1 menit. Artinya Arisu saat itu berada di ambang perbatasan antara hidup dan mati. 1 menit itu Arisu merasa berada di tempat yang jauh dalam waktu yang sangat lama. Mungkin di saat itulah Arisu masuk ke dalam dunia permainan. Tak hanya Arisu, rupanya Chishia dan Niragi pun mengalami hal yang sama. Jantung mereka sempat berhenti 1 menit, namun kini mereka telah siuman, sadar kalau Tuhan telah memberikan kesempatan untuk bertobat. Mereka ingin merubah hidupnya yang sebelumnya berantakan. Heya kakinya harus diamputasi akibat kejadian itu. Dia tak sengaja melihat Aguni sedang mendapat penanganan dari dokter karena luka yang diakibatkan meteor itu cukup parah. Namun di antara mereka, korban yang paling parah adalah An. Dia ditangani oleh banyak dokter khusus karena kondisi denyut jantungnya tidak terdeteksi. Beruntung sebuah keajaiban terjadi. Denyut nadi An tiba-tiba terdeteksi lagi. Artinya An masih memiliki peluang hidup. Di antara para korban, hanya Kuina yang mendapat luka ringan. Meskipun dirinya juga sempat tak sadarkan diri, ditambah lagi kedua orang tuanya akhirnya dapat menerima kondisi Kuina yang telah menjadi perempuan. Saat mengambil air, Arisu tak sengaja bertemu dengan Usagi yang tak saling kenal. Arisu bertanya kepada Usagi apakah kita pernah bertemu. Usagi menjawab belum pernah. Hanya saja mereka merasa familiar, jadi mungkin pernah bertemu 1 atau 2 tahun yang lalu. Nah, dari obrolan singkat itu, akhirnya mereka bisa berkenalan satu sama lain dan memutuskan untuk jalan-jalan di taman. Para korban sempat mengalami kondisi di mana mereka berada di ambang antara hidup atau mati. Namun beberapa dari mereka akhirnya dapat melewati kondisi itu dan akhirnya mendapatkan peluang untuk hidup. Jadi, dunia permainan itu sebenarnya adalah sebuah perumpamaan kondisi mereka di saat keadaan koma. Semua tergantung pada usaha dirinya sendiri, seberapa besar tekad mereka untuk hidup. Dan terbukti hanya beberapa orang saja yang berhasil melewati kondisi tersebut, seperti halnya Arisu, Usagi, dan yang lainnya. Merekalah yang dapat mengalahkan kondisi mereka sendiri. Benar perkataan Mira, hidup bagaikan permainan. Itu artinya, jika kita memainkan permainan, maka level tiap levelnya akan semakin sulit. Namun, jika kita dapat memainkannya, maka kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dari semua permainan yang telah mereka lewati, kita melupakan bahwa ada 1 kartu lagi yang belum mereka kalahkan, yaitu kartu Joker. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film Alice the Borderlands Season 2. Mudah-mudahan kalian terhibur. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, karena ini hanya hiburan semata. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.